Itu kuncinya. Ray Kroc sudah mengatakan bahwa dia itu berbisnis properti. Nangkep ya? Next. Lanjut. Pendiri brand Zara. Anda tahu? Ya, brand Zara. Baju premium, ya. Apa namanya? Tekstil retailnya yang terbesar, terbanyak seluruh dunia, ya. Lebih banyak daripada LV, Louis Vuitton, lebih banyak daripada Gucci, ya itu adalah Zara. Pemiliknya adalah orang ini Bapak Ibu, Amancio Ortega Gauna. Atau lebih dikenal sebagai Amancio Ortega, adalah pendiri perusahaan aparel terkenal asal Spanyol, yaitu Zara. Ia menjadi salah satu orang terkaya di Eropa, pasalnya memiliki apa? Bukan karena memiliki Zara, tapi memiliki aset properti hingga mencapai miliaran dolar US. Anda bayangkan, Zara tokonya terbanyak di seluruh dunia, tapi bukan karena itu dia menjadi orang terkaya. Dia menjadi orang terkaya di Eropa karena memiliki aset properti hingga 11 miliar dolar US. Ya, itu yang terjadi Bapak Ibu. Ya, makanya saya selalu bilang, apapun bisnisnya boleh, mantap Pak. Saya baru mulai bisnis online, mantap. Saya sudah puluhan tahun jadi tukang gunting rambut. Yes, mantap. Jangan lupa bisnis propertinya. Mulai bisnis propertinya, kuasai bisnis propertinya. Karena selamanya semua bisnis pasti butuh properti. Dan kalau kita kuasai bisnis propertinya, ya, itu akan memudahkan kita dalam berbisnis. Next, bagaimana Pak tren bisnis properti 2021 pasca pandemik? Lihat, investasi properti diperkirakan bangkit 2021. Ya, ini bukan kata saya, tapi ini kata media Indonesia. Rumah.com sempat anjlok, pasar properti diprediksi bakal bangkit tidak lama lagi. Dan itu sudah dilihat tanda-tandanya Bapak Ibu, ini sudah terlihat tanda-tandanya. Di project properti saya juga, alhamdulillah, puji Tuhan, luar biasa banget. Penjualan terjadi dengan sangat signifikan. Hari ini pun orang beli puluhan juta, ratusan juta, Bapak Ibu. Dahsyat sekali kemarin, ya jam 11 malam, jam 12 malam, orang beli properti kami, ya. Bahkan kalau di developer-developer besar pun sama, ya. Di Sinarmas, di BSD, Bapak Ibu, BSD, mengeluarkan sebuah proyek properti termahal sepanjang sejarah bumi Serpong Damai di tengah pandemi, Bapak Ibu. Ya, dia mengeluarkan proyek properti termahalnya, yaitu apa? Harga rumah 35 miliar. Ya, tapi satu klaster itu langsung laku semua, habis di tengah pandemi. Ya, pembelinya salah satunya Raffi Ahmad, ya salah satunya juga sahabat kami, mentor kami juga Pak Bong Chandra. Properti lagi bergeliat luar biasa. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya, partner, director, semua, hey, jangan hanya diam di rumah. Di saat orang lain lagi dicuci otaknya untuk takut, ya, di saat orang lain lagi di rumah terus dengan kekhawatiran yang terlalu tinggi, ini saatnya kita bergerak. Ketika kita berani bergerak, kita akan mendapatkan banyak potensi-potensi income yang luar biasa, terutama di bidang properti, ya. Minggu lalu, Sabtu lalu, ya saya di Sulawesi Utara, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu baru saya pulang ke Jakarta, ya. Besok saya kenapa di Sulawesi Utara? Karena melihat proyek properti saya di sana, penjualannya luar biasa. Besok saya ke Semarang, flight pagi, ya, bersama dengan istri saya. Ngapain lagi? Ngurusin properti lagi, ya. Itu terjadi Bapak Ibu. Why? Kenapa? Karena ini momentum yang luar biasa. Ketika properti sudah slow down di 2020, maka dia akan menukik tajam, akan mengalami kenaikan di 2021. Ambil momentum di tengah krisis. Ambil momentum di tengah krisis. Mantap? Ya, lanjut lagi. Ini Anda lihat, ini project properti saya. Ya, minggu lalu itu belum banyak yang beli. Ini di Manado ya. Ya. Dalam satu minggu, bam! Anda lihat. Banyak sekali titik kuning ada, ya kan? Itu menandakan apa, Pak Yeskiel? Orang booking fee, orang booking fee, orang booking fee. Ini proyek properti kami. Dan ini nggak bisa KPR, bayarnya harus cash. Kami menghindari KPR, menghindari riba, Bapak Ibu. Jadi orang kalau mau beli, boleh cicilnya ke kami, maksimal 12 kali. Ya, semoga tahun ini bisa punya properti. Amin. Minimal bisnisnya jalankan. Ya,
Ini salah satu ya pembeli properti. Orang bilang, Anda kalau cuma nonton berita saja, berita akan mengatakan, makanya saya jarang nonton berita negatif, berita akan mengatakan begini, banyak PHK, tambah lagi yang kena COVID. Itu bukannya bohong, memang benar kenyataan. Tapi yang positif nggak banyak ditularkan. Saya mau bilang banyak sekali penjualan properti terjadi. Ini salah satunya yang beli properti di tempat kami bayarnya cash. Coba kita simak videonya. Ini lagi dihitungin sama tim kami. Ini yang beli ibu ini. Ini bayarnya cash. Makanya mau nggak mau kami sampai menghitung. Itu terjadi Bapak Ibu. Ya, itu terjadi. Makanya buka pemikiran Anda, buka mata Anda, lihat peluang yang besar dan masuk di momentum yang terbaik, yaitu ketika pandemi seperti ini, dan Anda akan nikmati tuai hasilnya luar biasa. Saya berdoa, saya berharap semoga Bapak Ibu termasuk satu dari sedikit orang di Indonesia yang menghasilkan ya benefit dari pandemi ini terkait dengan properti. Ketika pandemi udah berakhir, Bapak Ibu sudah sikat propertinya, dan apa yang terjadi? Anda mengalami keuntungan-keuntungan dari sewa-menyewa, keuntungan-keuntungan dari kenaikan harga. Semoga itu juga terjadi dalam hidup Bapak Ibu, mendapatkan keuntungan-keuntungan dari properti. Amin. Menariknya seperti ini. Properti ada rumusnya Bapak Ibu. Ya, saya mau katakan sama Bapak Ibu, tidak semua properti itu menghasilkan. Ya, ada nggak properti yang harganya turun? Ada. Ada nggak properti yang nggak terbangun, ditipu developer? Banyak. Ada nggak properti yang, waduh, pas beli, ya, sama udah ditunggu 5 tahun, 10 tahun, harga jualnya jelek. Ada nggak properti udah pasti beli nggak bisa disewa-menyewakan? Ada. Makanya pahami rumusnya. Hari ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu rumus ya berbisnis properti yang benar, yang sebenarnya pola-pola ini biasanya dibagikan di training properti dengan harga jutaan rupiah, tapi Bapak Ibu dapatkan hari ini secara gratis. Rumus pertama yaitu A. A artinya apa? Aset. Aset itu apa? Semua orang beli aset berharap satu, mau beli emas, mau beli saham, mau beli properti. Beli murah, jual di angka yang mahal. Bahkan kalau saya, supaya Anda untuk kalau misalnya baru pemula biar aman, berani nggak proyek properti Anda untuk apa? Menggaransi. Misalnya dalam berapa tahun ke depan, berapa puluh tahun ke depan, Anda bisa money back guarantee sekian ratus %. Nah, untuk Anda yang pemula yang baru awal, mau duitnya benar-benar aman, saran saya ikut program yang ada money back guarantee-nya. Minimal itu bikin Anda aman. Minimal uang Anda tidak hilang. Lanjut lagi. Yang kedua apa, Pak? Pastikan propertinya bisa mendatangkan cash flow. Datangin apa? Cash flow. Cash flow itu dapat dari apa? Dari sewa-menyewa, Pak. Sewa-menyewanya bisa harian, bisa bulanan, bisa tahunan. Ya, Anda punya rumah Anda dikontrakan tahunan. Mantap. Ada rumah juga atau kos-kosan yang dikontrakannya bulanan. Betul. Pertanyaan saya, kontrak tahunan sama bulanan lebih untung yang mana? Bulanan. Betul, lebih untung bulanan. Lanjut lagi. Dari tahunan sama bulanan. Saya tanya lagi sama Bapak Ibu. Cash flow tahunan, bulanan, dan harian. Ada orang yang nginap satu malam. Ya, gitu. Lebih untung mana? Cash flow-nya tahunan, bulanan, atau harian? Contoh sederhana, ada satu rumah, 2 kamar, disewa per bulan itu 12 juta. Per tahun 12 juta. Kalau sewanya disewa bulanan, itu bisa di 1,5 juta. 1,5 juta kali 12, 18 juta. Lebih untung bulanan ya, karena tahunannya 12 juta. Kalau disewa harian, wah bisa berapa tuh? 2 kamar. 500 ribu. Ya. Kalau 500 ribu, wow, 1 bulan ya, keisi 10 hari aja, itu sudah 5 juta rupiah. Dikali 12 bulan, 60 juta rupiah. Jauh sekali perbandingannya. Makanya lebih bagus itu sewanya harian. Nah, yang ketiga adalah marketable. Marketable itu apa? Marketable itu market artinya apa?
Antara supply dan demand, lebih banyak demand-nya. Antara banyaknya stok properti dengan permintaan penyewaan properti, harus lebih banyak permintaan penyewaan properti. Banyak orang nawari saya, Pak, beli Pak, tanah bagus banget tadi, 5.000 per meter. Berarti 1 hektarnya cuma 50.000. 10.000 ya, 10.000 kali 5. Iya, 50.000. Di mana tanah 5.000 per meter? Masih ada nggak di Indonesia? Masih. Ya, masih ada. Di mana? Di sini, Pak, di Sumatera. Ya, Bapak ke Sumatera, turun di Palembang, dari Palembang, nanti kita masuk naik mobil 2 jam, Pak. Sampai setelah masuk 2 jam, Pak, ya, habis itu kita naik ini, Pak, naik speedboat, Pak. Bukan speedboat, naik sampan lagi, Pak. Naik perahu 2 jam lagi, menyusuri sungai. Nah, itu tanahnya. Pertanyaan saya, siapa yang mau sewa di tanah sejauh itu? Apakah itu bisa mendapatkan cash flow yang lumayan? Ya kan? Yang kedua adalah, apakah itu kenaikan harganya signifikan dalam 5, 10 tahun, bahkan 50 tahun ke depan? Kalau enggak, ya ngapain? Nah, jadi marketable itu bicara soal apa, Bapak Ibu? Marketable itu bicara soal bagaimana Anda supply dan demand-nya, demand untuk sewa menyewanya lebih tinggi dibandingkan stok propertinya. Kita lanjut. Nah, ini yang keempat yang penting dan sangat terpenting di hari-hari ini, yaitu apa? Timing, waktu. Ya, waktu membeli properti sangat-sangat penting. Dan kalau Anda tanya sama saya, waktu yang terbaik kapan, Pak? Yes, now. Waktu yang terbaik untuk masuk di bisnis properti kapan? Sekarang. Kenapa? Karena ketika Anda masuk di bisnis properti saat ini, ketika kondisi lagi krisis, bukan krisis, Pak, sekarang sudah resesi. Kalau minus di 1 kuartal itu krisis. Minus di 2 kuartal itu namanya resesi. Kalau minus di 3 kuartal namanya apa? Depresi ekonomi. Minus di 4 kuartal namanya Great Depression, itu udah pernah terjadi. Ya, bahkan kalau udah Great Depression, uang yang kita pegang pun sudah jadi tidak bernilai. Itu sempat terjadi. Ya, kalau Anda dulu belajar sejarah benar, itu sempat terjadi. Ya, timing. Timingnya kapan yang bagus, Pak? Sekarang. Kenapa? Di masa pandemi, semuanya lagi krisis, terjadi penurunan, semua penjualan properti itu terbuka lebar, Bapak Ibu. Ya, banyak peraturan-peraturan yang harusnya ada, itu terbuang semua peraturan-peraturannya. Ya, di mana semua orang punya akses. Anda punya duit, gak punya duit, punya akses untuk membeli properti dengan sangat mudah. Sekarang orang yang mau masuk properti dimudahkan. Tapi tunggu dulu. Karena ini lagi masa krisis, nanti ketika sudah normal, ya, maka pengetatan akan terjadi lagi, aturan main akan berubah lagi, hanya orang-orang kaya yang bisa beli lagi. Tapi karena ini lagi krisis, semua orang bisa masuk, Pak. Pintu gerbang dari berbisnis properti lagi terbuka dengan sangat-sangat lebarnya. Dengan harga yang wow, luar biasa yang nggak mungkin Anda dapatkan ketika masa normal nanti. Yang terakhir, nah ini kalau Anda ikut-ikut workshop properti yang dijelaskan 4 itu. Tapi kalau Anda mau meleverage properti Anda, ya, mau mengalami keuntungan yang lebih signifikan lagi, Anda perlu satu faktor, yaitu PAR. Maksudnya apa? Bisnis properti yang Anda jalankan berada di sektor pariwisata. Loh, kenapa, Pak? Kenapa? Karena di pariwisata jelas lebih banyak yang datang, dia nggak tinggal lama dan dia langsung pulang. Itu membuat apa? Cash flow-nya jadinya harian, betul nggak? Banyak orang nginep sementara doang. Beda sama Anda punya bisnis properti untuk universitas. Ya, dekat universitas Anda bangun kos-kosan, cash flow-nya bulanan, Pak. Sedangkan kalau di pariwisata, orang Indonesia tuh luar biasa dahsyat. Ya, bayangkan mereka kerja selama 12 bulan, menabung selama 12 bulan untuk menghabiskannya dalam waktu 3-1 minggu. 3 hari sampai 5 hari. Betul nggak? Di mana? Di sektor pariwisata. Nah, kalau Anda punya bisnis properti di pariwisata, bam, kenaikan akan terjadi dengan signifikan. Kenapa? Kalau Anda di sektor pariwisata, berarti yang membutuhkan propertinya bukan hanya orang sekitar, bahkan orang dari luar daerah, bahkan dari mancanegara. Demand-nya jadi jauh lebih tinggi, plus kenaikan harga propertinya jadi jauh lebih tinggi, dan apa? Timingnya, apalagi kalau timingnya sekarang Anda mulai bisnis propertinya, bam, kenaikannya akan luar biasa. Oke,
Bang, kita lihat kenapa Bali, right location invest in Bali. Yang pertama, industri pariwisata siap sambut tren positif pasca COVID-19. Presiden Jokowi bilang siap-siap booming pariwisata 2021. Ya, lini pertama perbaikan ekonomi adalah sektor pariwisata. Sudah terbukti Bapak Ibu, ya di Desember kemarin 2020 orang masuk Bali harus pakai PCR, ya harus dicolok hidungnya, ya gitu ya. Bukan hanya rapid antigen tapi harus swab PCR. Tetap saja mayoritas masyarakat Indonesia ke Bali juga, ya. Bahkan dari luar negeri pun ke Bali juga. Ini kan lagi ada penutupan ya, WNA nggak boleh masuk selama 2 minggu. Tapi kemarin di Desember itu masuk. Salah satu villa saya dan partner saya Pak Riko Tampenawas itu di Bali, kita sewakan ke salah satu selebgram dari Itali. Datang dari Itali, jauh-jauh dari Itali, capek dia sama corona, toh dia sehat, di swab PCR aman di Itali sampai di Indonesia juga aman, dia masuk ke Bali, bahkan nginep di villa kami, ya menyewa villa kami. Desember kemarin orang bilang, waduh, Bali jadi sepi karena ini. Yes, betul, minus sekitar 1 triliun yang harusnya masuk Bali, perputaran uang masuk Bali 1 triliun, akhirnya maksudnya 1 triliun hilang karena peraturan pengetatan tersebut, tapi Bali tetap macet. Dan orang juga, ya sekarang ini yang di rumah dan lain sebagainya, sudah jaga-jaga, sudah siap-siap, aduh, ini kita nggak jalan-jalan, nggak kemana-mana, nanti kalau udah bebas semua, vaksin sudah berjalan dengan sangat baik, saya mau liburan, itu udah pasti, orang ngomong begitu. Ya, Bali masuk destinasi paling dicari di Google 2012-2019. Wisnu Tama cek kesiapan Bali sambut new normal nih. Menteri Menparekraf lama, Menparekraf baru Desember itu ada di Bali, bertemu Pak Luhut di Bali. Ya, Indonesia kebut pemulihan pariwisata. Kenapa? Karena devisa negara terbesar dari sektor pariwisata adalah di Bali. 80% income sektor pariwisata di Indonesia itu dari Bali, Bapak Ibu. Di bulan Oktober atau November itu ada Maulid Nabi, liburnya cukup panjang. Ya, saya kebetulan lagi di Bali bersama dengan keluarga dan juga bersama dengan keluarga besar partner-partner saya, kami semua di Bali, liburan ke Bali. Anda tahu di Bali, ya, dari mobil Alphard sampai mobil LCGC, mobil-mobil subsidi, Bapak Ibu, itu platnya B semua. Jadi orang-orang ini takut naik pesawat, ya kan? Takut naik pesawat, akhirnya mereka rela naik mobil puluhan jam untuk berlibur ke Bali. Itu nyata, ya kan? Itu nyata dan terjadi. Ya, bahkan kita sampai, kok Bali macet banget? Oh, ternyata apa? Adalah mobil plat B masuk ke sawah, adalah mobil plat B harusnya forbidden dia masuk, karena dia nggak ngerti jalur-jalurnya kan. Beda sama orang-orang yang udah sering ke Bali. Wah, itu terjadi kok. Kayaknya nggak rame-rame amat, tapi macet. Nah, karena itu. Karena banyak banget orang yang biasa naik pesawat, karena takut naik pesawat, dia rela naik mobil puluhan jam untuk sampai di Bali dan berlibur. Ya, itu yang terjadi. Nah, lokasi mana yang bagus di Bali? Apakah di Ubud, apakah di Canggu, di Jimbaran? Ternyata dari majalah Marketers, November 2017, majalah Marketers adalah majalah asuhan dari Bapak Hermawan Kertajaya, Bapak Marketing Indonesia, bahkan Bapak Marketing Dunia dengan Philip Kotler, ya. Dia punya majalah namanya majalah Marketers, melakukan riset. Ya, dia melakukan market research bahwa di Nusa Dua Tanjung Benoa menduduki peringkat 1 tingginya okupansi rate. Ya, atau biasa disebut AOR. Rata-rata per bulan di Bali dengan 80% AOR. Ini Anda bisa lihat datanya, bisa lihat grafiknya di sini, ya. Anda lihat ini dari Januari sampai Juni, ya. Januari pasti mengalami tinggi, Maret ada penurunan, itu low season dan lain sebagainya, tapi rata-rata itu di angka berapa? 80%. Ini ada Jimbaran, ada Nusa Dua. Nusa Dua ini yang merah, Bapak Ibu. Itu rata-rata di 80%, Bapak Ibu. Jadi high season, low season, tingkat keterisiannya, hotel-hotel dan resort di sana itu 80%. Ini menunjukkan apa? Bahwa sewa menyewa di sana stabil. Anda bisa mendapatkan income yang stabil. Bahkan di tengah pandemi, salah satu hotel Peninsula di Tanjung Benoa, itu hotel sudah cukup lama, Bapak Ibu, 1 kamar doang. Itu dia menyewakan di tengah pandemi ya, 2 juta per malam.
Anda bayangkan, hotel-hotel di tengah pandemi di Bali itu diskon 30 sampai 90%. Di daerah lain di Bali saya dapat hotel ya, saya dapat hotel bintang 5 itu 300.000 per malam. Bintang 5 kamar mandi bathtub itu 300.000 per malam. Tapi di Tanjung Benoa itu masih dijual 2 juta sampai 3 juta per malam. Dahsyat sekali. Ya, memang kenapa? Karena tetap aja ada yang menginap dan demand-nya juga masih cukup tinggi walaupun di tengah pandemi. Bahkan ada satu hotel, satu room yang diinapi oleh orang berbulan-bulan di sana. Orang dari Timur Tengah. Di tengah pandemi. Itu terjadi. Nah, lalu peluangnya buat kita apa? Saya mau kasih peluangnya sama Bapak Ibu boleh? Apa peluangnya? Bang, peluangnya. Kami memiliki proyek yaitu Lavayan Nusa Dua Bali, berada di Tanjung Benoa, pinggir pantai di Bali. Ya, ini dibangun oleh Gandaland dan dimanage oleh AC Hotel Marriott. Ini proyek kami, Bapak Ibu, waktu belum pembangunan, pas pinggir pantai. Anda kalau nanya, ini hotel sebelah hotel apa? Tadi yang saya cerita, Hotel Peninsula yang harganya 2 jutaan per malam. Ya, paling murah masih di 1 jutaan per malam di tengah pandemi. Padahal ini hotel sudah lama sekali. Ya, dihitungnya kalau saya hitung hotel tua. Ini dekat samping hutan bakau yang dibangun oleh Pak SBY dan Cristiano Ronaldo. Jauh-jauh Cristiano Ronaldo datang ke Bali untuk menanam hal ini Bapak Ibu. Dan pas tepat pinggir pantai. Ya. Anda kalau mau beli properti, Anda kalau mau bisnis properti, lihat yang pertama, lihat developernya. Developernya siapa? Developernya mungkin yang paling tinggi Anda kenal. Yes, ini paling tengah. Ya, ini Bapak Tung Desem Waringin, pelatih sukses nomor 1 di Indonesia. Orang yang sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah developer. Ya, salah satu board of director, pemegang saham dari proyek ini. Selain itu siapa? Mungkin Anda kenal yang paling pojok. Yes, ini Pak Matius Yusuf. Ya, ini direktur dari Agung Podomoro Land. Masih aktif sampai hari ini. Ya, ini adalah mentor dari segala mentor developer properti nasional. Ya. Lalu juga siapa? Anda mungkin kenal yang di sini sebelah patung siapa nih? Yang pakai baju putih. Yes, ini Pak Ganda yang memiliki Gandaland. Pak Ganda ini adalah kakak dari Pak Martua Sitorus. Anda tahu Pak Martua Sitorus, Raja Minyak Sania, ya minyaknya salah satu brandnya Sania, dan Raja kelapa sawit bukan hanya di Indonesia tapi di Malaysia. Kelapa sawit yang dia miliki itu paling luas Asia Tenggara. Ini kakaknya, ya. Pak Ganda dan adiknya Martua Sitorus membangun gedung tertinggi di Jakarta saat ini, yaitu Gamma Tower di Rasuna Said. Sebelah kirinya ini timnya Pak Ganda, tangan kanannya Pak Ganda, ya. Mungkin yang Anda kenal juga, ini Pak Riko Tampenawas yang masih muda, ya. Ini partner saya juga di properti. Ya, sahabat baik saya, beliau juga menjadi salah satu shareholder di sini. Dan yang sebelah kanan mungkin Anda mikir ini siapa nih kok ganteng amat? Yes, ini adiknya Sandra Dewi. Ya, Anda jangan lihat Sandra Dewi, waduh, dia cantik, dapatnya orang kaya, makanya kemana-mana naik jet pribadi. No, Sandra Dewi dari dulu sudah kaya. Bapaknya itu adalah pemilik tambang besar di daerah Bangka Belitung. Kalau nggak percaya, coba tanya orang Bangka, pasti tahu. Ya, ini adiknya, dia juga jadi shareholder di sini. Ya, jadi ini mereka adalah punggawa-punggawa di properti bersatu untuk membangun proyek properti ini. Ya, sangat-sangat luar biasa sekali. Ya, dan di Oktober sudah ada topping off-nya. Ini coba kita nonton dulu videonya. Anda bisa nonton dulu videonya topping off atau pembangunan tahap terakhir, tahap dinding paling atas, itu namanya topping off di properti. Karena gini Bapak Ibu, di properti yang paling susah itu apa? Kalau dia pembangunannya ke atas, yang paling susah itu adalah pembangunan ke bawahnya, ke fondasinya, itu lebih lama. Kalau sudah sampai di titik paling atas, ya itu berarti selebihnya itu tinggal finishing jauh lebih mudah. Ini di tahun ketika topping off, Anda bisa mendengarkan, silakan.
ini ketika MOU perjanjian kerjasama dengan AC Marriott Hotel. Ini nanti kondominium, kondo villa dan hotel. Dan ini nanti kolam renangnya, sunset lounge, swimming pool, ya. Dan juga ini nanti di pantainya seperti ini, di dekat dengan hutan-hutan bakau juga. Ini dalamnya kamarnya, ya. Jadi satu unitnya itu kamarnya ada 2, 1+1 Bapak Ibu, ya. Makanya harga sewa kita akan lebih tinggi daripada Hotel Peninsula. Hotel Peninsula aja 2 jutaan, ya. Kita itu satu kamar ya, satu hotel biasa. Ini kita 1+1 pasti lebih tinggi, ya. Dan hotel itu udah lebih lama kan, lebih tua. Ini baru, ya. Ini saya di dalam apa namanya, di dalam show unitnya bersama Pak Riko Tamenawas dan beberapa teman. Ini juga convertible. Ini belakangnya ini bisa diubah jadi apa namanya, jadi bed, tempat tidur. Itu tinggal ditarik jadi tempat tidur. Jadi sangat-sangat apa namanya, punya fungsi yang banyak. Ini kami foto di bulan Agustus, ya. Ini udah tinggal pasang kaca. Jadi memang ini akan selesai dan serah terima kunci akan mulai beroperasional di kuartal ketiga tahun ini, ya. Di kuartal ketiga tahun ini sudah bisa mulai dipakai. Dan yang lebih luar biasa lagi, proyek Easy Property terus dibangun. Adli Persada Gedung mengatakan bahwa hanya ada 3 proyek komersil yang masih terus berjalan di Indonesia dari semua proyek yang mangkrak. Salah satunya adalah proyek dari Easy Property di Lafayette Residence. Kita tonton beritanya. Kebetulan waktu peliputan saya juga ada bersama dengan istri dan Pak Riko dan istri dan partner-partner. Silakan kita tonton. Di tengah pandemi yang menghantam sektor perekonomian dunia termasuk di Indonesia, Easy Property membuktikan kebolehannya dengan tetap konsisten mencapai penjualan 5.000 lot di tengah masa pandemi. Karena faktanya pembangunan proyek Lafayette Resort and Residence yang berlokasi di Nusa Dua Bali masih tetap berjalan dan sudah mencapai 70% dari progres pembangunan keseluruhan. Prestasi yang cukup membanggakan di sektor properti Indonesia yang lesu akibat dampak dari COVID-19. Kita tahu bahwa pandemi ini menghantam sektor pariwisata, tetapi sejarah mencatat bahwa setiap ada krisis itu mencetak peluang-peluang baru. Sejarah mencatat setiap kali krisis ada perputaran orang-orang yang menduduki peringkat-peringkat terkaya. Nah, itu tandanya krisis itu melahirkan peluang. Nah, sebagai bentuk dari kami, program kami Easy Property tetap melanjutkan pembangunan dan bahkan kita berprestasi tetap melakukan penjualan. Bahkan kemarin selama pandemi ini kami berhasil menjual 5.000 lot. Ya, pesan dan harapan saya adalah pergerakan roda ekonomi ini harus kita yang gerakkan. Karena dengan adanya Easy Property, seluruh kalangan masyarakat Indonesia dari seluruh kalangan baik dari atas sampai bawah, mereka bisa memiliki bisnis properti dengan cara yang mudah, murah dan aman tersebut. Karena terobosan inilah yang membuat semua masyarakat Indonesia akhirnya bisa menggerakkan roda perekonomian. Easy Property adalah terobosan bisnis baru untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di bidang properti dengan cara yang mudah, murah, dan aman. Easy Property pun berharap untuk bisa terus menginspirasi kompetitor ataupun para pelaku industri lainnya untuk tetap semangat berusaha di tengah kondisi pandemi COVID-19. Mantap. Nah, harga proyek sejenis, banyak yang nanya harga proyek sejenis. Tahun 2010, Pullman mengeluarkan proyek yang sejenis itu di Kuta, Bali. Harganya 65 juta per meter, per unitnya itu 57,5 meter persegi. Ya, jadi harganya berapa Pak Yes? Bang, 4,111,250 ya, 4 miliar, 4,1 miliar. Pertanyaan saya sama Bapak Ibu, waktu dikeluarkan 2010 dengan dari Pullman Kuta dengan harga 4,1 miliar, saya mau tanya, harga ini penjualannya sold out atau enggak? Habis nggak terjual? Ayo, saya tanya, habis nggak terjual? Yes, betul. Saya mau katakan, habis terjual. Loh kok bisa Pak? Yes. Loh kok bisa? Ini saya mau bilang, ini yang saya mau bagikan sama Bapak Ibu semuanya. Orang kalau berbisnis itu biasanya balik modal 5 tahun aja sudah mau, ya sudah happy. Nih saya kasih hitungannya 4,1 miliar ya.
Ini saya kasih hitungannya, saya ketik langsung sama Bapak Ibu biar Bapak Ibu bisa lihat. Kalau harga propertinya 4,1 miliar, ya, taruh kita bulatkan aja 4,2 miliar. Ya, 4,2 miliar ya harga propertinya. Harga satu malamnya, misalnya, harga satu malamnya 2 juta rupiah. Pak Yes, emangnya ada orang yang nginep 2 juta per malam? Ada nggak Bapak Ibu yang dari Bali? Ayo, ada? Banyak. Ya, 2 juta rupiah itu banyak, apalagi dari luar negeri. Ya ampun, nggak nyampe $200. Ya, itu gampang sekali. Ya, satu malam 2 juta rupiah. Pertanyaan saya, kapan dia balik modal? Butuh berapa malam sampai dia balik modal? Coba saya cek ya, saya hitung langsung nih biar Bapak Ibu percaya. 4,1 miliar, 4,2 miliar dibagi 2 juta. Yes, hanya butuh 2.100 malam. 2.100 malam. Ini asumsinya harganya flat ya 2 juta rupiah. Ya, 2.100 malam dibagi 365 hari. Ya, dibagi 365 hari itu hanya 5,7 tahun. Selebihnya untung. Makanya orang tetap invest di Bali. Dan sewa menyewa di Bali, kalau dalam keadaan normal gampang nggak? Sangat mudah. Makanya orang kerja keras di Jakarta, pengusaha sukses di Jakarta pasti beli properti di Bali ya dengan perhitungan seperti itu. 5,7 tahun sudah balik modal. Nangkep ya? Tapi belinya harus 4,2 miliar. Pertanyaannya, ada banyak nggak orang yang bisa beli 4,2 miliar? Sedikit. Makanya akhirnya apa? Yang kaya makin kaya. Susah. Kenapa? Karena yang kaya akhirnya dia bisa beli properti 4,2 miliar yang dia bisa sewa menyewakan 5,7 tahun balik modal, selebihnya untung. Tapi bersyukur ya di Lafaya Resort and Residences lebih murah harganya. Berapa range harganya? Harganya hanya 2,4 miliar. Berarti apa? Kalau 2,4 miliar taruhlah tadi disewa 2 jutaan, Anda cuma 1.200 malam atau cuma 3 tahun bisa balik modal. Dahsyat. Banyak orang ini, Pak, saya tertarik. Tapi, nah ada tapinya nih. Apa nih tapinya? Tertarik banget saya. Tapi duitnya, Pak. Saya mau kasih solusi sama Bapak Ibu hari ini untuk Anda yang mungkin belum punya duit 2,4 miliar, tetapi ingin memiliki bisnis properti di Bali, resort bintang 5 pinggir pantai di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali. Itulah sebabnya hadir Easy Property for Indonesia. Semua kalangan bisa memiliki bisnis properti bintang Indonesia yang 5 di Bali. Ya, ini merupakan keuntungan besar tanpa perlu modal besar. Ya, ini sudah banyak terjadi di Amerika. Anda lihat nih Grant Cardone, kita lihat pemaparannya. So the majority of the people that I help do not own real estate and get their earnings 6 and 7. Punya real estate-nya, tapi bisa menghasilkan jutaan dolar US dengan menggunakan Airbnb. Jadi mereka sewa ini adalah tamu dari Grant Cardone. 7 figures on Airbnb. And we're talking serious income. And the way that they do that, don't need a real estate license. Nggak perlu lisensi real estate. don't need a license, Don't need credit. Nggak perlu kredit. Nggak Don't perlu need credit. Don't need money. Nggak perlu. very little if any money. Don't kecil need. aja. Don't Nggak perlu punya real estate-nya. need to own a piece Nggak of real estate. perlu need to own memiliki any. real estate-nya. Itu fenomena ini akan kita bawa ke Indonesia dan melalui Easy Property. Di 1 April 2019 mengatakan bahwa Easy Property clean and clear. Bukan merupakan investasi bodong. Ya.
Jadi sangat-sangat luar biasa. Bahkan CEO Pak kami partnership CEO saya Pak Riko Tampenawa sudah diundang sampai Embassy of Indonesia di Amerika. Ternyata Easy Property menjadi pionir pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menggunakan sistem yang sama time sharing, di mana kita bisa berbisnis properti sewa menyewakan properti bintang 5 di Bali dengan harga yang sangat-sangat murah. Apa sih yang Anda dapat dari Easy Property? Jika Anda membeli satu lot, maka Anda mendapatkan satu hak huni di lot. Jadi kalau Anda beli satu lot, Anda gratis menginap satu malam setiap tahunnya selama 50 tahun, atau Anda juga bisa sewa menyewakan itu, Anda bisa satu malam itu Anda nggak bisa nginap, tapi orang lain boleh nginap, ya. Atau Anda juga bisa kasih ke keluarga Anda, atau Anda sewakan ke orang lain, di mana hak huni ini 100% keuntungannya untuk Anda tanpa pernah. Yang kedua, kalau misalnya hak huni ini Anda nggak pakai, Anda bisa titip hak huni tersebut sesuai dengan jumlah lot yang Anda miliki. Kalau Anda beli satu lot, Anda dapat hak huni satu malam. Anda beli 10 lot, dapat hak huni 10 malam. Plus, kalau Anda titip hak huni, Anda bisa mendapatkan profit sharing. Anda bisa titip hak huni ke manajemen kalau Anda nggak pakai. Anda setiap tahunnya bergantung berapa banyak lot yang Anda beli. Ya. Nah, ini yang menarik, perhatikan baik-baik. Selain hak huni tadi, mungkin Anda cuma beli 1 atau 10 lot, tidak berarti Anda cuma bisa menginap 1 malam atau 10 malam setiap tahunnya. No, Anda bisa menginap lebih, bahkan Anda bisa sewa menyewakan setiap hari diskon, di mana Anda akan mendapatkan diskon 30% sampai 70%. Jadi Anda bisa sewa menyewakan terus, ya, properti yang ada di Lafaya Resort and Residences, di mana Anda mendapatkan diskon spesial sebagai keanggotaan dari Easy Property 30 sampai 70%. Kapan Pak 30%? Ketika high season. Kapan Pak 70%? Ketika low season. Bergantung dari seasonnya. Yang keempat, ini yang menarik. Perhatikan baik-baik. Ada buyback guarantee 180% di tahun ke-51. Berapapun yang Anda bayarkan untuk mengikuti Easy Property saat ini, ketika Anda mendengarkan penjelasan saya saat ini, berapapun yang Anda bayarkan untuk mengikuti Easy Property saat ini, uang tersebut akan dikembalikan ketika program kita berakhir di tahun ke-50, di tahun ke-51, ya, karena ini kan kita serah terima kunci di 2021, operasional 2021, berarti di tahun 2071, maka uang Anda dikembalikan bukan 100%, tapi 180%, ini digaransi, ya, dan ada di surat perjanjian jual beli keanggotaan Easy Property yang dinotariatkan di notaris. Ya, jadi ini berkekuatan hukum tetap, ya, 180% dan bisa diwariskan. Easy Property for Indonesia, Anda nggak perlu keluar duit 3,6 miliar untuk beli unitnya, 250 juta unitnya, cukup 33 juta saja, Anda bisa berbisnis properti sewa menyewa unit yang sama, yang dibeli orang 3 miliar, yang dibeli orang 2 miliar, Anda bisa melakukan hal itu. Luar biasa sekali, bukan? Sangat murah sekali, bukan? Plus, ada bonus lagi untuk Anda yang mendaftar hari ini. Ya, pertama, investor dan developer properti senilai 5.500.000. Di event ini, bukan hanya saya yang berbicara, bukan hanya Pak Riko Tampenawas yang berbicara sebagai CEO dari Easy Property, tapi kami mengundang pakar-pakar, punggawa-punggawa properti, seperti Bapak Matius Yusuf, Pak Tung Desem Waringin, ya, dan juga banyak partner-partner kami, CEO Jababeka dan lain sebagainya. Di seminar ini kita sudah tidak ngomong lagi soal Easy, kita benar-benar ngomong soal investasi dan mendevelop sebuah properti. Seminar ini berbayar Bapak Ibu, ya, dibikin oleh IO, itu harganya 5.500.000, ya. Dan ini kita bayarkan, Anda mengikut ini kita bayarkan.
Plus Anda mendapatkan CD audio kaya melalui properti senilai 987.000. Anda mendapatkan buku bestseller Ilmu Jalanan by Riko Tampenawas. Anda mendapatkan konsultasi hukum gratis. Perhatikan baik-baik. Ini bukan kaleng-kaleng, ini harganya mahal Bapak Ibu. Anda mendapatkan konsultasi hukum gratis dari Indolo. Ini adalah kumpulan dari lawyer-lawyer hebat ternama dari Kongres Advokat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di mana Anda mendapatkan konsultasi hukum gratis selama 1 tahun senilai 35 juta. Ini bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu, saya pernah ke kantornya, ini di presidennya, Presiden Kongres Advokat Indonesia adalah Pak Cucu Hermanto, orang yang sangat-sangat luar biasa, ya. Dan kantornya saja sangat luar biasa. Kalau di Jakarta itu di Sampurna Strategic Square, lantai paling atas. Ya, dahsyat sekali. Ya, dahsyat sekali. Dan Anda dapatkan ini semua. Kami tentu harus bayar lawyer-lawyernya karena Anda dapatnya 1 tahun. Ini semua Anda gratis kami bayarkan. Jadi total bonus langsung tanpa diundi yang Anda dapatkan senilai 41.547.000. Sedangkan yang Anda bayarkan hanya 33 juta saja. Pak, Bu, bayar advokat dibayar loh. Ya, buku bestseller nih bayar ke Gramedia, bikin CD nyetak bayar. Edukasi seminar, ini seminarnya bayar Bapak Ibu, bayar pembicaranya, nginepnya. Saya nggak mungkin. Ya, kita nggak mungkin seminarnya, misalnya saya mengundang Pak Matius Yusuf, Direktur Podomoro, Agung Podomoro Land, perusahaan TBK, Bapak Ibu. Nggak mungkin saya kasih nginep di Oyo, kan? Nggak mungkin naik pesawat ekonomi kelas dong. Pasti business class, kan? Ya, itu semua sudah dibayar. Anda bayangkan jadi totalnya 41.547.000, sedangkan yang Anda bayarkan 33 juta. Dahsyat? Hei, saya tanya dahsyat? Di luar dari benefitnya saja sudah dahsyat. Hei! Mantap! Ya. Hei, tapi jangan dulu dahsyat banget coach. Yes, tapi tonton dulu, simak dulu. Ini adalah seorang lawyer, dia yang membeli, ya, Pak Sutisno Budiono, dia mengikuti program Easy Property dan karena dia sarjana hukum, dia mengecek dari segi legalnya. Silakan. Karena kami sebelumnya memang kami belum mengetahui adanya legal daripada perjanjian dengan IC Property. Dengan adanya perikatan yang dibuat oleh notaris, baik itu dari Jakarta maupun dari Surabaya, itu kami sudah yakinkan bahwa di IC Property ini sudah jelas-jelas legal. Mantap, sudah legal. Ya, sudah legal. Ini lihat, Bapak Ibu, ini seminar kita yang tadi saya bilang bahwa tentang investasi properti. Ya, ini langsung kami hadirkan Pak Matius Yusuf. Ya, ini Anda lihat dulu videonya. Ya, ini Anda lihat dulu videonya. Seorang sopir Gojek saja, dia bergabung ya di program Easy Property karena dia ingin berbisnis properti. Inilah satu-satunya cara bagaimana dia bisa lompat dari profesinya sebagai sopir Gojek. Nggak salah, itu luar biasa. Ya, saya sangat acungi jempol. Tapi dia mau melompat di properti miliaran rupiah, jawabannya hanya melalui Easy Property. Silakan kita dengar kisahnya. Ya, saya tertarik dengan properti ini karena saya bingung mengelola uang saya karena saya tabung tidak berkembang. Saat ini saya memilih properti ini dengan sistem angsuran dan uang sisanya bisa digunakan yang lain. Mudah-mudahan sukses selalu dan juga senang keluarga membantu. Dan alhamdulillah saya sebagai driver Gojek bisa nyicil dan uang yang di bank masih utuh. Wah, jadi sopir Gojek bisa nyicil dan uangnya utuh. Itu yang terjadi. Ya, promo Easy Property hari ini mau promo spesial. Mau promo spesial, udah ketahuan tadi ya. Yes, khusus 8 pendaftar hari ini Anda nggak perlu beli 33 juta atau 37 juta setengah. Anda cukup 20 juta saja. Khusus 80 pendaftar hari ini, 8 pendaftar. Ini yang ikut 42. Khusus 8 pendaftar hanya 20 juta saja. Anda bisa daftar ke orang yang mengundang Anda. Ya,
Ada promo yang lebih dahsyat lagi. Anda nggak perlu keluarin 20 juta transfer sekarang. Ini per satu lot ya. Anda nggak perlu keluar 20 juta sekarang. Anda cukup DP terlebih dahulu. Anda cukup transfer 6.500.000. Sisanya Bapak Ibu 13 juta setengahnya Anda cicil selama 12 bulan. Jadi Anda cicil selama 12 bulan hanya 1,1 jutaan per lot. Ya, hanya 1,1 jutaan per lot. Ya. Hanya 1,1 jutaan per lot. Ini mau nggak mau kami kasihnya ke Bapak Ibu ya hanya untuk 5 orang saja. Ya, selebihnya ya bayar normal lah ya Bapak Ibu. Ya, itu tadi yang sopir Gojek itu kami berikan keringanan, dia termasuk 5 orang pertama. Ya. Nah, sisanya dicicil cuma 1 jutaan. Anda sudah bisa berbisnis properti bintang 5 pinggir pantai di lokasi yang dimana AOR-nya 80% Bapak Ibu. Dan Anda bayar 20 juta sekarang, 50 tahun lagi Anda di buyback guarantee 36 juta. Luar biasa? Luar biasa. Mau yang lebih spesial lagi? Khusus 3 pendaftar pertama malam ini, hanya 3 ya Bapak Ibu. Hanya 3. Anda bisa DP berapapun, gak perlu 6,5 juta rupiah transfer malam-malam, no. Anda cukup transfer minimal 1 juta rupiah, lalu bayar sisa DP-nya, misalnya Anda transfer 1 juta, berarti bayar sisa DP-nya 5,5 juta, di akhir bulan ini masih ada 2 minggu lagi, dan start cicilan bulan depan saja, bulan Februari, mantap. Ya, jadi Anda bisa DP berapapun minimal 1 juta hari ini, sisa DP-nya dari 6,5 juta Anda bayar 2 minggu lagi, dan Anda start cicilan, bayar cicilannya bulan depan aja, bulan Februari. Ya, cicilan ini tanpa bunga, tanpa riba. Ya, bukan ke bank, ini langsung ke kami. Itu sebabnya ini hanya untuk 3 orang. Segera hubungi teman yang mengundang Anda mengikuti webinar ini. Segera hubungi teman Anda yang mengundang Anda mengikuti webinar ini. Karena ini hanya untuk 3 orang pertama. Ini lagi mantap. Spesial bonus yang DP malam ini, Anda akan mendapatkan strategi bagaimana membayar cicilannya dari komisi. Jadi nggak perlu bayar cicilan dengan uang sendiri. Ya, nggak perlu bayar cicilan pakai uang sendiri. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang menarik, perhatikan baik-baik. Kalau Anda langsung membeli 5 lot, maka Anda akan mendapatkan invitation eksklusif untuk mengikuti VIP Gathering 2022 Economy Outlook di bulan Desember 2021 tahun ini di Ritz-Carlton Jakarta, gratis. Maksudnya lot itu apa, Pak? Apakah beli unit? Tidak, Anda tidak beli unit, tapi Anda membeli program di mana satu lot tersebut mendapatkan 1 hak huni di Lafayette Resort Residences Nusa Dua Bali gratis selama 50 tahun. Jadi setiap tahunnya Anda dapat, kalau Anda beli 1 lot, berarti Anda mendapatkan hak huni menginap 1 kali yang bisa Anda pakai sendiri, Anda bisa pindah tangankan, dan bisa Anda jualkan kepada orang lain. Dan kalau Anda nggak pakai, nggak Anda berikan ke orang lain dan nggak jualkan, Anda bisa titip hak huni dengan profit sharing 50-50% ke manajemen. Itu bisa menjadi sumber passive income dari Anda setiap tahunnya dari hak huni Anda. Lalu kalau hak huni Anda habis, misalnya Anda cuma beli 1 lot, berarti cuma dapat 1 malam, Anda tetap bisa melakukan sewa menyewa di hari-hari berikutnya selama unlimited selama 50 tahun dengan menggunakan hak diskon 30-70% hunian setiap saat. Jadi orang bayar kepada Anda harga normal, Anda bayarkan ke manajemen, itu Anda bayarkan nggak 100%, tapi Anda potong keuntungan Anda 30-70% yang sebagai diskon Anda sebagai member, yang dimana itu bergantung fluktuasinya, bergantung dari high season atau low season. Plus buyback guarantee 180%. Kalau Anda beli 20 juta saat ini 1 lot, di tahun ke-51, maka Anda akan mendapatkan buyback guarantee 36 juta. Anda beli saat ini 100 lot, ya, 10 lot berarti 200 juta, maka Anda akan mendapatkan buyback guarantee 360 juta di tahun ke-51. Dan itu semua bisa diwariskan. Nangkep ya? Ya, dan mendapatkan bonus-bonus yang tadi saya sudah bagikan. Plus
DP malam ini Anda mendapatkan strategi membayarkan cicilan. Kalau ada pertanyaan boleh nanya. Plus untuk Anda yang beli langsung 5 lot, ya. Bagaimana bisa menjual kalau belum tahu posisi lot itu di mana, bagus atau tidak. Nah, ini yang menarik di project kita di Lavaya. Karena begini, Anda nggak beli unitnya. Jadi Anda nggak beli, oh berarti Anda cuma bisa sewa di lantai nomor 23, 20, 23A. No! Dengan Anda mengikuti lot dari Easy Property, yang bisa dipakai, yang bisa Anda pakai selama available adalah semua unitnya, 600 unit. Jadi misalnya Anda nggak terpatok di lantai 3 nomor 23. No! Kalau lantai 3 nomor 23 full, Anda bisa di lantai 3 nomor 25, Anda bisa di lantai 7 nomor 28, Anda bisa di lantai 6 nomor 5, itu bisa. Jadi keanggotaan ini bukan untuk satu unit, tapi untuk satu project. Di mana Anda hari ini mau nginep di A, di unit A, besok mau nginep di unit B, di unit C, bisa nggak Pak Yes? Bisa. Itu enaknya Easy Property, ya. Kita bukan sistemnya kayak kondotel. Kalau kondotel terpatok. Ya, gitu. Anggap ya, pembelian 5 lot, ya Anda selain dapat semua bonus-bonus dan keuntungan yang tadi, benefit tadi, saya memberikan undangan secara eksklusif buat Anda, VIP Gathering 2022 Economic Outlook di Desember 2021 Ritz-Carlton Jakarta. Ya, ini makannya saya bayarin, semuanya saya bayarin, Anda tinggal datang doang. Di sini Bapak Ibu, di tengah pandemi ini yang mahal itu informasi. Di sini saya akan berikan bocoran, ya. Di sini saya akan berikan bocoran apa yang akan terjadi, ya. Outlook-nya, mengundang pakar-pakar juga, orang-orang yang punggawa-punggawa di dunia bisnis dan investment, apa yang akan terjadi di 2022 dan bagaimana kita menyikapi. Di 2020 ketika pandemi terjadi, ya, saya mendapatkan info dari partner-partner saya, orang-orang yang hebat, mentor-mentor saya, ada 3 unit bisnis yang akan naik. Yang pertama healthcare. Ya, kenapa? Karena pandemi, orang di 2021, Bang, ya, vitamin pembeliannya naik, ya, suplemen pembeliannya naik, bahkan sampai essential oil naik, ya, minyak-minyak pijat naik, ya. Lalu saya mencari satu produk, akhirnya saya menemukan jahe merah Ratu Goraka. Betul, ketika saya ikuti mentor saya, yes, healthcare akan naik, dan kami jual jahe merah Ratu Goraka, puluhan ribu terjual, ya. Omset saya dari jahe merah Ratu Goraka aja miliaran, ya. Itu terjadi yang pertama. Yang kedua, digital akan naik. Wah, benar, produk-produk digital saya melesat dengan luar biasa. Yang ketiga adalah properti akan naik. Awalnya saya kaget, mana mungkin sih properti akan naik. Dan betul, saya terjun langsung di properti, bam, betul terjadi kenaikan yang signifikan. Tadi lihat proyek saya di Manado, penjualannya gila-gilaan bahkan di tengah pandemi. Ya, sekarang rumah-rumah, pembelian rumah banyak sekali. Loh, kok bisa banyak? Karena orang baru menyadari, dulu orang berpikir rumah itu cuma tempat tidur doang. Ya kan? Dia kerja dari pagi sampai sore, sorenya dia nge-gym, dari nge-gym nongkrong-nongkrong, baru pulang sampai rumah mah tempat tidur doang, besok pagi pergi lagi. Sekarang nggak bisa, karena work from home, rumah dia harus nyaman, rumah dia harus bagus, ya, harus ada ruangan di mana dia bisa kerja. Akhirnya orang fokus cari rumah, pindah rumah, atau minimal sewa rumah. Properti akan naik, bam, meledak. Ya, di 2021 juga sama. Di 2022 akan ada pergeseran sedikit, dan itu akan dibahas nanti. Ini gratis untuk Anda yang membeli 5 lot. Untuk Anda yang mau beli 5 lot sekarang, Anda cukup tanda jadi 1 juta kali 5 lot. 5 juta aja Anda sudah pembelian 5 lot. Ya, nanti pelunasannya di akhir bulan, dan Anda mulai mencicil bulan depan. Ya, kalau pembelian 10 lot, Anda dapat VIP Gathering 2022 Economy Outlook Desember 2021 di Ritz-Carlton Jakarta, plus cashback DP 15 juta. Tadi kan DP-nya 6.500.000. Ya. Berarti kalau 10 65 juta. Anda nggak perlu bayar 65 juta, Pak. 65 juta, Bu. Cukup DP-nya 50 juta aja. Berarti hari ini Anda tanda jadi dulu 10 juta untuk 10 lot. Akhir bulan bayar sisa DP-nya 40 juta, ya. Berarti udah 50 juta, selebihnya tinggal dicicil aja selama 12 kali. Enak? Yes.
Sekarang saatnya Anda tinggal hubungi orang yang mengundang Anda mengikuti webinar ini. Hubungi orang yang mengundang Anda mengikuti webinar ini. 3 orang pertama bisa DP suka-suka terlebih dahulu. 3 orang pertama bisa DP suka-suka terlebih dahulu. Mau DP 1 juta boleh, DP 2 juta boleh, DP 3 juta juga boleh. Logika sederhananya 20 juta dibagi 50 tahun, ya. Saya bilang 20 juta bagi 50 tahun itu 400.000, cuma 400.000 doang, woi. Berarti per tahunnya hanya 400.000. Kalau Anda pakai hak huninya saja, berarti Anda nginep di resort bintang 5, pinggir pantai di Tanjung Benoa hanya dengan 400.000. Itu kalau Anda nggak sewa menyewakan lagi, ya kan? Lalu juga kalau Anda hak diskon, Anda pakai hak diskonnya, Anda sewa menyewakan lagi ke orang lain, bam, keuntungannya lebih luar biasa lagi. Plus, Anda masih dapat buyback guarantee 180% Bapak Ibu, nggak ada ruginya. Jadi 20 juta yang Anda cicil, 20 juta juga yang Anda cicil tanpa bunga, tanpa riba, itu dikembalikan 180%. Loh kok dikembalikan Pak? Duitnya dari mana? 50 tahun kan harga propertinya juga naik. Gitu. Dan bisa diwariskan. Anak Anda bisa menjalankan. Ya, Pak, saya sibuk tapi anak saya mau sekolah di Bali, mau dia kerja di Bali. Bisa ikut sewa menyewakan lot saya? Bisa. Pak, saya punya hak huni seperti ini, hak diskon seperti ini, saya boleh nggak kerjasamain sama travel agent? Mereka kan saya dapat hak diskon 30% sampai 70%. Saya kasih ke mereka aja komisi 10-15%. Kalau ada yang pesan nanti mereka melalui saya. Bisa nggak? Bisa. Nangkep? Itu luar biasanya. Ya, wow, luar biasa sekali. Segera. Itu sebabnya segera penawaran ini terbatas, apalagi untuk Anda yang mau DP suka-suka. Anda bisa DP berapapun minimal 1 juta, lalu bayar sisa DP akhir bulan, dan start cicilan bulan depan, cicil selama 12 kali tanpa bunga. Segera hubungi teman yang mengundang Anda mengikuti webinar ini.